ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kediaman Luo Feng membawa Dylan dan yang lainnya kembali ke rumah sebelum dia langsung mengunci diri. Dia bahkan memerintahkan tidak ada yang mengganggunya kecuali dalam keadaan darurat. Di dalam ruangan yang gelap, sinar matahari yang masuk memantulkan seberkas cahaya dingin dari tanah logam paduan. Luo Feng duduk bersila di tanah, punggung diluruskan, dan mata tertutup. Kesadarannya sepenuhnya berada di dalam tubuh binatang bertanduk emas dunia internalnya. Dunia dalam. Di petak rumput di tengah benua, seekor binatang bertanduk emas besar yang benar-benar hitam berdiri dengan keempat kakinya. Panjang tubuhnya mencapai lebih dari 600 km, dan ketika berdiri tegak dari cakarnya hingga punggungnya saja, tingginya mencapai lebih dari 400 km. Sayap bersisiknya bisa mencakup lebih dari 1000 km di area saat menyebar. Binatang bertanduk emas ini, jika ditempatkan di bumi, punggungnya saja akan mencapai angkasa. Tingginya 400 km, jika kepala dimasukkan, itu akan lebih tinggi lagi. Gunung tertinggi di bumi hanya lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut, dan itu hanya permukaan laut. Dibandingkan dengan ini, tanduk kepala binatang bertanduk emas itu jauh melebihi gunung tertinggi. Dalam hal panjang tubuh, panjang batang tubuhnya ditambah dengan ekor bersisik sepanjang 600 km. Selama binatang itu berguling-guling di benua Asia, seluruh benua akan hancur rata. Seluruh benua akan tenggelam. Ini adalah binatang luar angkasa yang benar-benar dewasa. Binatang bertanduk emas tingkat 6 penguasa sektor. Saat ini dunia internalnya memiliki diameter melebihi 60 juta km, yang merupakan dunia yang sangat luas. Pada level penguasa sektor, binatang bertanduk emas yang menelan logam normal dan berevolusi biasanya akan memakan waktu 1500 tahun dari level 1 hingga 3. Level 3 hingga 6, itu akan membutuhkan 6000 tahun. Level 6 hingga 9, itu akan membutuhkan 36.000 tahun. Karena Luo Feng telah menyiapkan pengelompokan logam terbaik, meningkatkan efisiensinya menjadi 50 kali lipat. Normal 7.500 tahun yang dibutuhkan untuk mencapai level 6 telah menjadi 150 tahun sekarang. Jelas, waktunya di dunia Laos sudah melebihi itu. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa saat ini adalah penguasa sektor level 6. Evolusi awal cepat, seperti untuk level 7, 8 dan 9, mereka jauh lebih lambat, bahkan dengan efisiensi 50 kali, setiap level masih membutuhkan 240 tahun. Meskipun aku hanya penguasa sektor level 6, namun dalam hal kesadaran jiwa, aku sebanding dengan jiwa manusia level 8 atau 9 penguasa sektor. Ditambah lagi, aku memiliki kontrol kemauan yang sangat kuat, maka aku tidak lebih lemah dari manusia. Puncak penguasa sektor. Luo Feng berpikir, itu dan amplitudo energi rohku mencapai lebih dari 3200. Saat melepaskan 10.000 kendali jiwa, bahkan puncak penguasa sektor manusia normal lebih lemah dariku. Kali ini, aku pasti harus berhasil pada percobaan pertamaku. Segera memperbudak jiwa Ratu Klan Serangga. Luo Feng berpakaian hitam melayang di udara di samping binatang bertanduk emas yang hampir seperti planet kecil. Menatap sarang induk bola bundar berdiameter lebih dari 800 meter, bola yang dipenuhi rongga itu mengeluarkan gas beracun yang memenuhi udara, menyebabkan rumput di sekitarnya membusuk dan permukaan tanah terkorosi. Waktunya untuk memulai. Mosa Luo Feng menuju ke bawah dan duduk di atas rumput bersila, tidak bergerak sama sekali saat kesadarannya masuk sepenuhnya ke dalam binatang bertanduk emas itu. Pada saat ini, tubuh bumi dan kesadaran Mosa semuanya dipindahkan ke tubuh binatang bertanduk emas, menyebabkannya memiliki semua energinya. Cici, 4 cakar yang tebal dan kuat, binatang itu menatap sarang induknya, mengendalikan beberapa energi dunia untuk mulai merembes masuk. Saat ia masuk, ia menemukan sarang induknya seperti sarang lebah di dalamnya dengan banyak gua dan jalan setapak. Ini mungkin di mana sejumlah besar tentara serangga diproduksi. Di dalam inti sarang induk, ada ruang kosong berdiameter 100 meter. Dan hanya ada satu kehidupan yang tertidur di sana. Seluruh tubuhnya tembus pandang, hampir seperti kristal yang membentuk tubuh lembut. Tingginya sekitar 12 meter, dengan sepasang sayap seperti kupu-kupu. Sayap membungkus tubuhnya yang rapuh, hampir seperti kain tipis. Tubuh montoknya hanyalah sebuah karya seni. Bahkan saat tidur, dahinya sedikit berkedut, itu membuat orang merasa kasihan padanya. Ini adalah Ratu Klan Serangga? Seorang anggota sejati dari klan serangga, itu adalah ratu yang membentuk seluruh klan serangga dan mendominasi alam semesta, menjadi salah satu ras puncak. Bahkan jika prajurit manusia berjumlah banyak seperti awan, kedua ras itu masih seimbang. Ratu klan serangga, dalam hal sosok, tubuhnya sangat sempurna. Bahkan dalam keadaan tidurnya, pesonanya tidak dapat dipercaya.
Setelah energi dunia menyapu tubuh ratu yang benar-benar sempurna ini, energi itu meresap dan mulai mencari di mana jiwanya berada. Energi dunia menjadi bukan apa-apa, merembes ke seluruh tubuhnya. Saat itu masuk, Luo Feng mendapat kejutan. Di dalam tubuhnya, itu berkilau dan tembus cahaya, hampir seperti sinar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk di dalamnya. Banyak jalur di dalamnya bersama dengan total 10.000 bola cahaya. Bola cahaya ini mirip dengan jiwa penguasa sektor normal inti mutiara. Namun, karena konstruksi tubuh sangat berbeda, Ratu memiliki 10.000 sumber jiwa. Dan 10.000 bola cahaya ini memiliki benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaringan misterius. Racun tak berbentuk mulai menyebar di dalam. Konstruksi yang sangat misterius. Itu membuatku merasa seperti saat pertama kali memperoleh manual tanpa nama. Jaringan di dalam tubuhnya sangat mirip dengan jaringan alam semesta. Luo Feng tercengang. Namun, perbedaan dari keduanya sangat mencolok. Manual tanpa nama meniru revolusi alam semesta, sementara ini berbalik ke arah lain. Ini adalah bentuk kehidupan khusus yang dihasilkan oleh alam semesta. Ia memiliki konstruksi yang aneh. Untuk mengendalikannya, aku harus mengendalikan semua sumber jiwanya. Tidak heran guru tidak bisa melakukannya saat itu. Namun, dia agak kuat dalam teknik jiwa, setidaknya dia berhasil membuatnya tertidur. 6. Mulai. Binatang bertanduk emas itu menatap sarang induk. Secara bersamaan energi dunia di dalam dunia internal mulai dengan cepat melepaskan 10.000 kontrol jiwa level ketiga. Segera energi dunia tak berbentuk dengan cepat membentuk benang aneh dan benang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dengan cepat membentuk jaring berwarna darah yang bersinar dengan cahaya emas. Jaring jiwa berwarna darah terbang keluar dari tubuh binatang bertanduk emas dan menembus ke dalam bola besar, masuk ke dalam tubuh ratu. Jaring tak berbentuk menyebar terbuka dan menyerbu setiap bola cahaya. Segera, jaringan cahaya yang gemerlap ditutupi lapisan cahaya berwarna darah. Benang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya memasuki setiap sumber jiwa. Sang ratu tidak menolak sama sekali, lagi pula dia masih dalam keadaan tidur. Ini baik, hampir. Aku harus berhasil. Binatang bertanduk emas menggunakan energi penuhnya untuk mengendalikan jaring jiwa. Benang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu tubuh ratu semakin dalam. Namun, saat semakin dalam, itu benar-benar membangunkan ratu. Selama invasi mendalam dari jiwanya, teknik Huyan Bo rusak. Dan saat jiwanya benar-benar dalam bahaya, dia segera bangun dan mulai berjuang. Dia bangun, aku harus berhasil sekarang. Pada saat kritis, binatang bertanduk emas yang telah lama menggunakan semua dari 3.200 amplitudo energi rohnya mengangkat kepalanya dan melolong. 5 tanduk hitam di dahinya yang terbungkus ukiran emas kompleks menyala dan cahaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemampuan alami, memperkuat, gemuruh, jaring invasi jiwa yang digunakannya pada ratu segera diperkuat dan kendalinya semakin meningkat. Berhasil, Luo Feng memberikan segalanya, kemauan dan kesadarannya semua didorong ke batas mereka. Sang ratu melolong kesakitan saat dia membuka matanya, memperlihatkan mata biru tua, hanya tatapannya yang sangat ketakutan. Setelah itu, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan ekspresi perjuangannya berubah menjadi tenang, matanya seperti air giok. 3 kesadaran kembali ke tubuh mereka. Di rerumputan dunia internal, Mosa berpakaian hitam Luo Feng berdiri di depan sarang induk. Dia tumbuh semakin besar, sampai akhirnya menjadi raksasa setinggi 12 meter. Hampir seperti angin sepoi-sepoi, siluet lembut terbang keluar dari sarang induk yang mengeluarkan gas beracun, setelah itu dia mendarat di rerumputan. Kupu-kupunya yang seperti sayap mengepak dengan lembut, mata birunya yang bergerak menatap Luo Feng, hampir seperti dia adalah cinta terbesarnya. Wajahnya memancarkan kabut gelap, membuatnya tampak tidak jelas. Menguasai. Suara lembut yang membuat seseorang gemetar di dalam bergema, dia membungkuk. Mampu menghasilkan triliunan prajurit serangga jelek namun ratunya secantik itu. Jika orang tidak tahu tentang ini sebelumnya, siapa yang akan menebaknya? Luo Feng berpakaian hitam terkejut saat dia berbicara. Ratu klan serangga, apakah kamu punya nama? Tuan, saya dipanggil Alina. Ratu berbicara. Luo Feng mengangguk, mulai hari ini aku akan memanggilmu Alina. Kamu sudah menjadi puncak level penguasa sektor sekarang, jika kamu ingin mencapai keabadian, apa yang kamu butuhkan dariku? Abadi. Mata Alina berbalik saat dia tersenyum lembut. Tuan, pertama-tama kemampuan hukum saya belum mencapai tingkat terobosan. Adapun sumber daya, ketika pemahaman hukum saya mencapai tingkat itu, Anda dapat memberi saya sumber daya itu. Biasanya andiding tingkat kaisar harus dapat menyediakan sumber daya yang cukup. Pokoknya, untuk klan serangga kami untuk menerobos ke abadi, setidaknya dari pengetahuan saya, itu adalah yang paling sulit di antara ras kami yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng tidak berdaya.
Jika Tuan ingin membantu saya, maka Anda dapat memberi saya sumber daya yang cukup bagi saya untuk menghasilkan tentara serangga. Ucap Alina pelan. Dengan tentara serangga yang cukup, hanya dengan begitu aku bisa membantumu dalam pertempuran. Dari apa yang saya tahu, ada banyak jenis tentara serangga, kata Luo Feng. Ada banyak jenis, Alina berkata dengan susah payah. Namun selama masa pertumbuhanku, aku telah lama memilih 3 prajurit serangga utama. Aku paling mahir dengan ketiganya. Jika kamu ingin mengubah jenisnya, kamu harus membayar harga yang cukup mahal. Jika Anda benar-benar menginginkannya, itu masih mungkin. Juga, produksi tentara sebagian besar dibagi menjadi 2 jenis. 2 jenis yang mana? Luo Feng yang berpakaian hitam menatap Alina yang menggemaskan. Juga, apa 3 jenis prajurit yang kamu kuasai? Ratu Alina berkata dengan lembut, ada 3 jenis bak yang saya mahir dalam produksi. Yang pertama adalah bak tipe armor yang sangat kuat. Bak ini berasal dari klan bak lapis baja harimau, khususnya, itu adalah bagian dari Yantan klan serangga. Lapis baja harimau memiliki kualitas yang sama dengan semua serangga lapis baja, pertahanan yang kuat. Dan kekuatannya memiliki reputasi, itu pasti milik salah satu pejuang serangga yang paling luar biasa. Begitu sekelompok dari mereka membentuk faksi, itu akan menjadi sangat sulit untuk menembusnya. Dan saat mereka semua membentuk pasukan serangga tanpa akhir, itu menakutkan. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa ras serangga dapat dibagi sesuai dengan kemampuan mereka, seperti jenis pemindaian, jenis pertempuran, pembunuh, jarak jauh dan sebagainya. Serangga lapis baja harimau ini termasuk dalam tipe bertarung. Itu agak mirip dengan Kalvari. Memang ada banyak jenis klan serangga. Luo Feng berpikir dalam. Bak tipe lapis baja saja dapat dipecah menjadi puluhan divisi yang lebih kecil dan setiap divisi itu dapat dipecah lagi menjadi ribuan divisi lainnya. Tuan, lihat, ini serangga lapis baja harimau. Ratu Alina menunjuk ke rerumputan di sampingnya. Di udara, seekor serangga yang sepenuhnya tertutup cangkang yang sangat tebal, setinggi lebih dari 10 lantai, 30 meter, muncul. Pada bagian kepalanya terdapat mata majemuk berbentuk oval yang sepenuhnya dilindungi oleh cangkang. Itu hampir seperti helm yang menutupi kepalanya. Bagian depan pelat dadanya memiliki paku yang jahat, dan kaki bengkoknya yang kuat di belakangnya menopang tubuhnya yang berat. Itu memberikan perasaan kokoh, keras dan tangguh, hampir seperti tank. Aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Armor di atasnya benar-benar berwarna merah menyala, bahkan matanya yang benar-benar terlindungi berwarna merah menyala. Ini adalah bak lapis baja harimau puncak penguasa sektor. Alina memperkenalkan. Puncak penguasa sektor? Luo Feng terkejut melihat bangunan setinggi 10 lantai ini seperti makhluk. Karena klan serangga kami menghasilkan tentara yang tak terhitung jumlahnya, menang dengan angka, maka tidak ada dari mereka yang bisa menjadi terlalu besar. Ratu Alina tampaknya telah memperhatikan binatang bertanduk emas yang sangat besar di sampingnya, oleh karena itu dia menjelaskan. Ukuran yang lebih besar sebagian besar hanya untuk perlindungan dan pertahanan maka jumlah sumber daya yang digunakan akan terus meningkat juga, seperti master binatang bertanduk emas dengan ukurannya yang besar. Jika kita membangun pasukan bak tuan sektor, kita tidak bisa membangunnya terlalu besar. Luo Feng tertawa. Sarang induk hanya seberapa besar? Setidaknya sarang Ratu Alina memiliki diameter lebih dari 800 meter. Bahkan sarang induk abadi yang dia temui selama misinya, yang telah membunuh 2 kapten abadi, yang memiliki ketinggian hanya 10 km. Jika sarang induk hanya sebesar itu, bagaimana mungkin para prajurit bisa lebih besar? Binatang bertanduk emas dari kepala ke ekor, panjangnya melebihi lebih dari 1.200 km. Alina, apakah kamu memiliki tentara serangga tuan sektor? Luo Feng bertanya. Saya bersedia. Dia mengangguk. Berapa banyak? Mata Luo Feng berbinar. Tidak banyak. Dia menggelengkan kepalanya. Setelah perang di wilayah luar, di bawah situasi yang mengancam jiwa, pasukan seranggaku hampir habis, hanya menyisakan 11 prajurit penguasa sektor teratas. Adapun prajurit tingkat bawah, mereka semua hilang. 11 terakhir adalah untukku. Perlindungan dalam situasi yang mengerikan. Saya tidak menyangka akan terkena teknik jiwa dari manusia, tanpa waktu untuk memanggil tentara saya sebelum saya tertidur. Sang Ratu, di tingkat penguasa sektor memiliki dunia internalnya sendiri. Oleh karena itu setelah menciptakan sejumlah besar tentara, itu benar-benar dapat menyimpan mereka di dalam dunia internalnya, terus-menerus membangun nomornya sehingga dia bisa memanggil mereka selama pertempuran. Luo Feng mengangguk, apa tipe prajurit kedua yang bisa kamu hasilkan? Tipe kedua adalah serangga tipe bayangan yang disebut serangga tombak bayangan. Itu secara khusus berasal dari klan serangga nasi, yang memiliki banyak sifat khusus. Makhluk hebat yang melahirkanku ada di nasi. Luo Feng mengangguk.
Jenis serangga jika dinilai dengan kasar, hanya ada ratu yang akan dianggap sebagai bentuk kehidupan sejati. Tak terhitung tentara lain yang diciptakan semuanya bahkan tidak dianggap sebagai bentuk kehidupan, melainkan senjata. Namun, para prajurit dengan kecerdasan sederhana ini, bukannya mereka tidak memiliki kesempatan untuk berevolusi. Alam semesta yang adil tidak memotong harapan evolusi bagi mereka. Nasi adalah salah satu dari banyak tentara serangga yang awalnya patuh. Kadang-kadang ketika dipanggil untuk berperang, mereka akan memakan item khusus dan melakukan evolusi, mengembangkan rasa identitas unik mereka sendiri. Di antara seluruh ras serangga, sebenarnya ada beberapa orang lain yang memiliki rasa identitas mereka sendiri selain sang ratu. Namun sangat sedikit yang benar-benar menjadi makhluk absolut. Nasi adalah salah satunya. Klan Tombak Bayangan memiliki ciri-ciri serangga tipe bayangan dengan kecepatan tinggi. Mereka sangat cepat, hampir seperti ilusi, dan serangan mereka juga sangat kuat. Satu-satunya titik lemah adalah tubuh mereka lebih lemah. Ratu Alina menjelaskan, kecepatan cepat dan serangan kuat dengan tubuh lemah, ini adalah ciri-ciri serangga Tombak Bayangan. Tuan, saya tidak memiliki semua ini di dunia internal saya, mereka benar-benar digunakan dalam perang wilayah luar saat itu. Dibandingkan dengan serangga lapis baja harimau, mereka lebih kurus dan lebih kecil. Cangkang mereka tidak merah, tapi berwarna abu-abu gelap sebagai gantinya. Dia menjelaskan, Luo Feng mengangguk. Satu untuk berkelahi, sementara yang lain untuk memindai. Serangga lapis baja harimau seperti kavaleri, sedangkan serangga tombak bayangan seperti kavaleri ringan. Tipe terakhir adalah tipe ras terbesar, tipe belalang, dan salah satu yang terkuat saat itu, klan mantis berburu. Serangga belalang berburu yang saya hasilkan milik klan Teluo. Dia berkata, serangga belalang berburu adalah yang terkuat dari 3 jenis yang aku kuasai. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kecepatan yang mengejutkan. Ia juga memiliki pertahanan yang menakjubkan dan kemampuan mengelak yang sangat gesit, bersama dengan kemampuan bertarung yang kuat secara alami. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Jumlah sumber daya untuk memproduksi satu belalang berburu, memungkinkan saya untuk membuat hampir 5 serangga tombak bayangan dengan level yang sama atau 2 serangga lapis baja harimau. Mata Luo Feng berbinar. Berburu belalang. Ratu Alina ini sebenarnya bisa menghasilkan belalang buru, ini kejutan yang tidak terduga. Di dalam ingatan warisan binatang bertanduk emas itu, ia memiliki pengenalan rinci tentang belalang berburu. Tipe belalang adalah tipe besar dalam ras serangga, kedua setelah tipe armor. Dan jenis mantis berburu adalah salah satu dari 7 jenis teratas dari jenis belalang. Masing-masing dari 7 tipe teratas semuanya memiliki keahlian mereka sendiri, belalang berburu itu licik. Tuan, ini adalah belalang pemburu puncak Raja Sektor. Saat ini saya hanya memiliki 11 tentara serangga Tuan Raja Sektor, dan di antara mereka, 8 di antaranya berburu belalang, kata Ratu. Jelas, serangga yang paling dia percayai tetap ada. Dia menunjuk ke rerumputan di sampingnya dan sesosok makhluk besar muncul. Tingginya 24 meter. Serangga ini lebih kurus daripada serangga lapis baja harimau, tetapi lebih berani daripada serangga tombak bayangan. Seluruh tubuhnya sebagian besar ditutupi oleh armor hitam ramping dengan sisik hitam kompleks yang memiliki ukiran hijau di atasnya, membuatnya mengeluarkan energi iblis. Itu memiliki kaki yang tebal dan 2 bilah seperti kaki depan, dan di sampingnya ada cakar yang tajam. Sepasang mata majemuk menonjol keluar. Bahkan ada 2 tanduk di kepalanya. Ketika mulutnya sesekali terbuka, orang bisa melihat gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini murni mesin pertempuran. Konstruksi tubuhnya telah memberinya pertahanan mutlak, kegesitan, kecepatan, bersama dengan sepasang cakar, mesin penyembelihan yang lengkap. Dan sisiknya yang padat tampak lebih maju daripada serangga lapis baja harimau. Bahkan jika itu lebih kurus, pertahanannya tidak lebih lemah dari serangga pelindung harimau. Tuan, ini adalah serangga pelindung harimau, serangga tombak bayangan, dan serangga belalang berburu. Mereka adalah 3 yang paling mahir saya produksi. Ratu Alina memandang Luo Feng. Tentu saja, serangga tingkat rendah lainnya seperti belalang hijau dan sebagainya, saya dapat dengan mudah memproduksinya dalam skala besar. Mereka bahkan tidak memerlukan studi apapun, dan tidak sulit untuk diproduksi sama sekali. Ratu klan serangga manapun dapat dengan mudah buat bak tingkat rendah itu. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Sangat bagus. 3 prajurit serangga ini, mereka semua adalah kelas atas, dan belalang pemburu adalah yang tertinggi. Kapan kamu bisa mulai memproduksi tentara? Luo Feng bertanya. Kapanpun, dia tersenyum. Kutub pelindung harimau dan prajurit belalang pemburu yang berdiri di belakang sini sangat hormat. Ada 2 cara untuk menghasilkan tentara. Aku akan memberitahumu dan kamu bisa memilih. Berbicara, Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Cara pertama adalah memproduksinya dalam skala besar.
Tapi, aku hanya bisa menghasilkan belalang pemburu, pelindung harimau, dan serangga tombak bayangan yang lebih lemah. Dia berbicara, membuat beberapa bak tingkat bintang dan alam semesta sangat mudah, saya dapat menghasilkan banyak dari mereka. Setelah itu, kami akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri dan memakan satu sama lain. Yang lebih lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan. Yang lebih lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan. Yang kuat yang memakan yang lain akan menjadi lebih kuat dan ketika hanya ada satu yang tersisa, itu akan menjadi yang paling luar biasa. Kemudian dapat dipupuk menjadi bak tingkat penguasa sektor yang sangat pemberani. Membiarkan tingkat bintang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya saling memakan. Hanya menyisakan satu, prajurit serangga tidak persis sama, beberapa memiliki kemampuan lebih besar daripada yang lain. Ratu menjelaskan, metode ini akan menyingkirkan yang lebih lemah dan prajurit puncak yang dihasilkan dari pembantaian tanpa akhir, akan menjadi 10 kali lebih kuat dari prajurit puncak penguasa sektor normal, itu akan menjadi raja. Metode kedua adalah metode produksi normal. Dia berkata, bagi saya untuk menghasilkan tentara bak puncak penguasa sektor, saya akan membutuhkan sumber daya yang cukup dan saya akan dapat segera menghasilkan tingkat bak itu. Produksi langsung semacam ini, kecepatannya cepat dan efisiensi penggunaan energi juga jauh lebih tinggi. Lagi pula, karena saya segera memproduksinya, akan ada lebih sedikit pemborosan. Namun, meskipun kemampuan mereka tidak akan lemah, itu pasti tidak akan dibandingkan dengan prajurit yang melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memakan banyak orang lain. Luo Feng merenung setelah mendengarkan. Kedua metode ini sangat menarik. Sumber daya energi, bagaimana skalanya? Luo Feng bertanya. Metode kedua memiliki penggunaan energi yang lebih sedikit. Metode pertama bergantung pada mereka yang saling memakan, dan efisiensinya rendah. Selama pertempuran, akan ada kerugian besar juga. Oleh karena itu, skalanya akan berkurang sekitar 100 kali lipat. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu prajurit raja, sama dengan jumlah sumber daya untuk menghasilkan 100 bak dengan level yang sama. Ratu Alina menjelaskan, Tuan, silakan pilih metodenya. Cara mana untuk menghasilkan tentara? Luo Feng berpakaian hitam tersenyum. Sebenarnya, setelah mendengar penjelasan rinci dari Ratu Alina, dia sudah membuat keputusan di dalam. Saya berlatih dalam 10.000 teknik pengendalian jiwa dan akhirnya saya bisa mengendalikan Ratu Klan Serangga. Tujuannya adalah untuk secara alami memiliki pasukan serangga yang besar, pikir Luo Feng. Klan Serangga dikenal dengan lautan prajuritnya, dan bukan taktik pertempuran elitnya. Saya mungkin menghasilkan beberapa prajurit raja, tetapi sebagian besar sumber daya akan digunakan untuk produksi skala besar prajurit normal. Memproduksi satu prajurit raja membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membuat 100 prajurit biasa. Tidak peduli seberapa berani, 100 tentara raja sektor raja, dibandingkan dengan 10.000 tentara raja sektor dalam pertempuran kelompok, tidak diragukan lagi 10.000 tentara akan menang. Dan dalam pertempuran individu, mungkin satu raja bisa menerobos, membunuh banyak raja lainnya. Namun dalam pertarungan massal, yang dibutuhkan adalah angka. Saya terutama akan menggunakan metode kedua. Luo Feng memerintahkan. Ya Tuan, Ratu Alina menjawab dengan lembut. Katakan padaku sumber daya yang dibutuhkan untuk tombak bayangan, pelindung harimau, dan berburu serangga belalang, kata Luo Feng. Tidak peduli apa, dia harus mengetahui dengan jelas masing-masing biaya mereka. Ada banyak jalur untuk sumber daya, namun terutama ada 3 jenis. Ratu tersenyum. Yang pertama adalah dengan hanya menggunakan kristal alam semesta. Kristal ini terbentuk dari energi dunia, dan mereka dapat membentuk apa saja. Oleh karena itu, dengan menggunakannya, kita dapat sepenuhnya membuat semua jenis prajurit serangga. Namun, ada banyak kegunaan untuk kristal alam semesta, oleh karena itu biaya untuk menggunakannya akan sangat tinggi. Yang kedua adalah mencari sisa-sisa paduan logam dalam jumlah besar, beberapa prajurit atau darah binatang buas yang besar, beberapa bahan lain seperti cangkang sisik, otot, del. Dengan sejumlah besar bahan ini, saya masih bisa menghasilkan tentara serangga, dan karena kita dapat memilih banyak bahan murah, harganya akan jauh lebih murah. Jenis ketiga adalah mengumpulkan sejumlah besar tubuh serangga, mereka dapat langsung digunakan untuk membuat tentara dalam jumlah besar. Ratu tersenyum. Tentu saja, harga yang pertama adalah yang tertinggi, yang kedua sangat rendah, yang ketiga membutuhkan beberapa hal. Itu akan tergantung pada kualitas tubuh yang Anda kumpulkan. Dari yang saya tahu, membeli tubuh di 1008 alam semesta biaya negara terlalu banyak. Jika Anda pergi ke daerah terluar di mana ada banyak mayat, harganya mungkin jauh lebih rendah. Adapun berapa banyak yang harus Anda keluarkan, itu akan tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti ada 3 metode. Yang pertama adalah yang paling sederhana.
Memasok kristal alam semesta adalah sumber yang dapat menciptakan jumlah tentara yang tak terbatas. Tentu saja cara yang paling sederhana juga yang paling mahal. Katakan padaku harganya. Luo Feng bertanya. Jika saya menggunakan kristal alam semesta untuk membuat, berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk menghasilkan satu tombak bayangan Raja Puncak Sektor, satu serangga lapis baja harimau dan satu belalang berburu? Tombak bayangan puncak penguasa sektor akan membutuhkan sekitar 10 elemen campuran senilai kristal alam semesta, kata Ratu. Serangga lapis baja harimau puncak penguasa sektor akan membutuhkan sekitar 25 elemen campuran dan belalang berburu akan membutuhkan sekitar 50 elemen campuran. Ini adalah angka yang cukup akurat. Jika Anda ingin membuat raja, maka harganya akan menjadi 100 kali lipat. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tuhanku, membuat raja berburu belalang sektor Lord Pinnacle, itu akan membutuhkan 5.000 elemen campuran. Cukup untuk menjadi seluruh kekayaan Jenderal Abadi. Sarang induk benar-benar bukan untuk dimainkan siapapun. Hanya dengan membeli satu sarang induk-induk sektor di pelelangan, akan menghasilkan harga lebih dari 1 juta elemen campuran. Dan teknik untuk mengendalikannya, sama gilanya. Bahkan jika seseorang punya uang, jika dia bukan anggota inti kekuatan super, dia tidak punya tempat untuk membelinya, seru Luo Feng. Hanya investasi awal yang bernilai lebih dari 1 juta elemen campuran. Ditambah memproduksi tentara dalam jumlah besar. Itu adalah lubang tanpa dasar, tidak pernah berakhir. Berburu Raja Belalang, hanya satu saja akan menjadi 5.000 elemen campuran. Meskipun pemberani, banyak prajurit puncak penguasa sektor tidak akan cocok. Namun, itu terlalu mahal. Apakah saya benar-benar membuatnya atau tidak, saya akan memutuskan di masa depan. Memproduksi bak tombak bayangan termurah akan menelan biaya 10 elemen campuran per kepala. 10.000 diantaranya akan menjadi sekitar 1 juta elemen campuran. Terlalu mahal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia saat ini hanya memiliki sekitar 2 juta elemen campuran yang tersisa di akunnya, dan ini adalah warisan gurunya. Dia telah berinvestasi selama ini tanpa menghasilkan. Ketika sedikit kekayaan ini hilang juga, maka dia tidak punya apa-apa lagi. Rencanaku awalnya adalah untuk membuat 1 juta pasukan penguasa sektor. Saat 1 juta dari mereka diproduksi, membunuh ke segala arah, bahkan tingkat Kaisar Abadi, selama dia tidak memiliki teleportasi atau penghentian waktu, segala jenis surgawi. Teknik, bahkan mereka tidak akan mampu menangani saya, pikir Luo Feng. Undying selevel Kaisar memiliki level kekuatan mereka sendiri. Jika dia benar-benar memiliki 1 juta pasukan Tuan Sektor, itu akan menjadi kartu truf pamungkas. Kekuatannya tidak akan lebih lemah dari tingkat Kaisar Abadi. Alina, Luo Feng berbicara. Menguasai. Sang Ratu memandang Luo Feng dengan mata biru gioknya yang hampir seperti air. Menggunakan sisa-sisa paduan logam, darah dan material, juga tubuh serangga, gunakan komputer kuantum untuk mencatat jumlahnya. Apakah Anda tahu cara menggunakan komputer kuantum? Luo Feng menatapnya, menghasilkan komputer kuantum dengan flip tangannya. Tuan, saya punya satu. Ratu tersenyum, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera memberi Anda angka sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tentara. Kota Yangzhou, kediaman Luo. Luo Feng duduk di kursi bambu. Di sampingnya, di atas meja ada teko teh dengan beberapa cangkir teh. Membuat 1 juta tentara penguasa sektor tentu tidak mudah. Luo Feng duduk sendirian di sana dan merenung. Babata, apakah kamu mendapatkan informasi secara online? Saya masih memeriksa, karena ada terlalu banyak metode untuk membeli bahan, semua dengan harga yang berbeda. Dan bahan yang kami beli, dalam hal volume, semuanya adalah bahan seukuran planet. Sangat besar, harga satuannya mungkin berbeda, tetapi harga keseluruhannya masih kurang lebih sama. Saya juga harus mencari diskon terbaik, kata Babata. Dan ada terlalu banyak orang yang menjual bahan di alam semesta. Beri saya waktu, sekitar 6 jam, saya akan menyelesaikannya. Luo Feng mengangguk. Perhitungan semacam ini, Babata Ai yang hidup pasti akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Kakak laki-laki, sebuah suara terkejut terdengar. Luo Feng mendongak, di kejauhan adiknya Luo Hua tampak terkejut. Ah Hua, Luo Feng melambai. Kakak, bukankah kamu seharusnya dikunci? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Luo Hua berjalan mendekat dan dengan lambaian, sebuah kursi melayang keluar dan mendarat di sampingnya. Luo Hua menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri setelah duduk dan bertanya sambil tersenyum, belum sehari dan kamu sudah keluar. Ini tidak seperti gayamu yang biasa, kupikir itu akan puluhan hingga ratusan tahun. Luo Feng tersenyum. Dia pergi hanya untuk mengendalikan Ratu Klan Serangga, dan tidak berlatih, tentu saja itu cepat. Benar, kakak, untuk investasi, aku harus memberimu laporan. Dia tersenyum pada Luo Feng. Ah, mata Luo Feng berbinar.
Saat itu ketika dia tidak memiliki terlalu banyak kekayaan, karena adik laki-lakinya sangat mahir dalam berinvestasi, Luo Feng telah memutuskan untuk selalu memberinya sebagian dari penghasilannya. Salah satu alasannya adalah dia memiliki ruang yang besar untuk memaksimalkan bakatnya dan kedua, mungkin mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, saat jumlah yang dikendalikan Luo Hua tumbuh semakin banyak, semakin sulit untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Ketika dia kembali lebih dari 200 tahun yang lalu, saat itu Luo Feng baru saja memperoleh warisan gurunya. Setelah kembali, dia mengobrol dengan saudaranya dan memberinya porsi kecil, 500.000 elemen campuran. Jumlah 500.000 ini, Luo Feng masih bisa kehilangannya, maka dia menyerahkannya. Saat itu Luo Hua berkata, "Kakak, dengan 500.000 elemen campuran ini, saya dapat langsung naik 2 tingkat dalam skala properti yang saya kendalikan, dan saya sudah memiliki cukup uang untuk memasuki pasar keuangan pengembangan manusia semesta. Pasar ini adalah salah satu tingkat tertinggi dari seluruh 1008 negara alam semesta. Bagi mereka yang mampu berinvestasi di dalamnya, persyaratan terendah adalah 100.000 elemen campuran. Oleh karena itu mereka yang menjadi bagian darinya, jika mereka bukan kekuatan super, mereka memiliki kekuatan super yang mendukung mereka. Sebenarnya pasar berlevel tinggi ini bertujuan untuk menarik investor dalam jumlah besar untuk mendukung perang ras. Itu digunakan untuk mendapatkan beberapa organisasi abadi untuk mengirim mayat hidup ke wilayah rahasia alam semesta Del. Ada banyak misi, namun, karena ini adalah pasar keuangan, secara alami akan menghasilkan segala macam transaksi yang rumit. Yang paling berbakat dalam berurusan dan berinvestasi semuanya berkumpul di sini, dan jumlah kekayaan yang dikendalikan sangat menakutkan. Beberapa kematian tingkat kaisar mungkin berhubungan baik dengan orang lain, mereka dapat mengumpulkan sumber daya mereka dan memberikannya kepada seorang jenius untuk dikelola. Pasar ini dipenuhi dengan situasi berbahaya dan buaya tersembunyi di dalamnya. Bahkan seluruh kekayaan abadi tingkat kaisar akan dianggap kecil di pasar tingkat atas ini. Oleh karena itu, level masuknya sangat tidak masuk akal, undian normal bahkan tidak bisa masuk. Persyaratan 100.000 elemen campuran, itu normal di sini. Bagi Luo Hua, pasar tingkat tinggi ini memiliki daya tarik yang besar. Karena jumlah yang terlibat di sini sangat besar, maka bahkan sedikit 10% atau 20% kerugian adalah kerugian besar. Yang kuat memakan yang lemah. Jenius dimakan. Hanya petinggi asli dan jenius mutlak yang akan mendapatkan di sini. Luo Feng sudah lama berharap memasuki pasar tingkat tinggi ini, siapapun yang tidak berhasil masuk ke sini, berarti dia tidak benar-benar kedudukan tertinggi. Kakak, ketika kamu kembali terakhir kali dan memberiku 500.000 elemen campuran untuk diinvestasikan. Luo Hua tertawa, meskipun saya telah menjalankan simulasi investasi mereka sebelumnya, ketika saya benar-benar menginvestasikannya, saat itulah saya merasakan teror yang sebenarnya. Teror, Luo Feng tercengang. Luo Hua mengangguk, karena saya berhati-hati dan berhati-hati, meskipun saya menggunakan 500.000 untuk mengajukan akun untuk berpartisipasi di pasar ini, saya hanya menginvestasikan 10.000 elemen campuran untuk pertama kalinya. Saya mendapatkan beberapa pada awalnya dan karenanya saya meningkatkan jumlahnya menjadi 50.000. Namun, setelah itu saya terus kalah. Tapi karena saya yakin, saya terus menambah jumlahnya.